Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan lakallahumma ala alaikal jasimah wa ala ni'amikal azimah. Wassalatu wassalamu ala habibina Mustafa Muhammad ibn Abdullah salawatullah wa salamuhu alaihi alladhi ballagha risalata wa addal amanah wa nasaha lil ummati wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al yaqin wa tarakana ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. أَمَّا بَعْدُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. Yang saya hormati Ketua Yayasan Masjid Al-Maghfirah beserta jajaran, yang saya hormati Ketua Masjid Al-Maghfirah beserta pengurus, yang saya hormati Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Maghfirah yang insya Allah semuanya diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita semua. Terkhusus pada hari ini Allah Ta'ala berkenan memberikan kita kesempatan untuk memulai hari dengan ibadah kepadanya. Kita awali dengan sholat subuh secara berjamaah, kemudian kita tidak beranjak langsung pulang ke rumah, tapi menetap sebentar dalam rangka berniat untuk hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan semua niat baik serta langkah kaki Bapak Ibu semua dinilai sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada tauladan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah dengan ikhtiar kita, dengan kecintaan kita kepada sunnah beliau, insya Allah kita termasuk manusia yang beruntung, yaitu mendapatkan syafaat beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita alhamdulillah tidak terasa sudah masuk di bulan Dzulhijjah. Sebagai muqaddimah pembuka materi dan kajian kita, kami ingin mengajak dan mengingatkan kepada kita semua bahwa hari-hari yang kita lewati sekarang sampai nanti Idul Adha adalah hari-hari terbaik yang Allah ciptakan di bumi ini. Afdalu ayyamid dunya al-ashru min Dzulhijjah. Nabi bersabda, sebaik-baik hari yang Allah ciptakan di bumi ini adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka jangan heran dalam hadis yang lain Nabi bersabda, al-amalu shalih ahabbu ilallah fihinna illa al-ashru min Dzulhijjah, atau kama qala Rasul. Amalan yang paling Allah cintai yang dilakukan oleh seorang hamba adalah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat nanya pada saat itu, ya Rasulullah, wala jihad fi sabilillah, bagaimana kalau dibandingkan dengan jihad berperang di jalan Allah, apakah bisa menyaingi beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Jadi para sahabat memberikan perbandingan, kira-kira bisa nggak menandingi beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah itu dengan jihad berperang di jalan Allah? Kalau logika kita kan, ya udah pasti bisa menyaingi, bahkan lebih. Tapi dengarkan jawaban Nabi, wala jihad fi sabilillah. Jihad di jalan Allah pun
tak akan bisa menyaingi beramal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dahsyat kan? Luar biasa. Kecuali satu, kata Nabi, kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji minhu bisyai'in. Kecuali kalau orang jihad di jalan Allah, kemudian tidak balik lagi, harta tidak balik, termasuk nyawa tidak balik, alias mati syahid, barulah bisa menyaingi beramal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka ini kesempatan emas buat kita semua untuk mengisi hari-hari mulia ini, hari-hari terbaik ini dengan amal-amal soleh kita, termasuk dengan zikir kita, ya, termasuk juga dengan hadir di majelis ilmu semacam ini, termasuk juga dengan sholat berjamaah. Semua amal soleh merupakan hal yang bisa kita lakukan untuk meraih keberkahan dan kemuliaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Khususnya lagi adalah nanti berpuasa, baik sejak awal 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah, terlebih lagi tanggal 9 Zulhijjah, puasa Arafah. Yukaffiru sanatain, menghapus dosa 2 tahun sekaligus, madiyatan wa mustaqbilatan, setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita pada subuh kali ini menjadikan Quran sebagai jalan hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala saking cintanya dengan hamba-hambanya, Allah turunkan kitab yang menjadi petunjuk buat mereka. Umat-umat terdahulu Allah juga berikan kitab-kitab suci yang Allah titipkan kepada para nabi dan rasul. Makanya di antara rukun iman kita adalah al-iman bi kutubillah. Kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi judulnya kitab-kitab Allah, Pak. Berarti kan bukan satu kitab saja, tapi kitab-kitab yang lain. Al-Quran menjelaskan kitab apa saja, di antaranya adalah kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam, kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihi salam. Ada lagi kitab suci yang disebut dengan Suhuf kepada Nabi Ibrahim, Suhuf Ibrahim alaihi salam, dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan kitab suci Al-Quranul Karim. Kitab-kitab terdahulu kita yakini ada, karena dia bagian dari iman kita yang wajib ada pada diri kita. Tapi di balik keimanan kita kepada kitab-kitab terdahulu yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul, semua lengkap ketika kita mengimani satu kitab, yaitu Al-Quranul Karim. Karena Quran menjadi pelengkap, menjadi penyempurna kitab-kitab terdahulu, maka tidak perlu lagi kita bersusah payah mencari mana nih kitab Injil, mana nih kitab Taurat, mana kitab Zabur, mana Suhuf Ibrahim. Tidak perlu lagi, karena kita sudah ada kitab suci kita, yaitu Al-Quranul Karim. Dan satu-satunya kitab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga sampai hari kiamat adalah Al-Quran. Sedangkan kitab-kitab yang lain, Allah tidak memberikan jaminan untuk menjaga keotentikan dan keasliannya kecuali Al-Quran yang Allah jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan langsung menjaganya. Jadi kalau kitab-kitab yang lalu sudah terbukti memang tidak ada yang asli gitu ya, maka kitab yang sekarang misal Injil, Taurat, Zabur, Suhuf, tidak ada kitab fisik ya yang asli, yang orisinil sebagaimana yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Yang satu-satunya sampai hari ini dan sampai hari kiamat terjaga dengan sempurna adalah Al-Quranul Karim.
Bapak Ibu bayangkan, Quran ini, kalau ada orang berusaha untuk jahil gitu ya, merubah satu huruf saja di Al-Quran, merubah satu huruf, bakal cepat ketahuan, bakal cepat viral. Tidak usah huruf lah, harokat. Jika ada cetakan Quran yang harokatnya, yang awalnya harusnya I, ya, tiba-tiba jadi U, maka viral. Pas dicek, inna anzalnahu fi lailatul qadri, cek di foto, screenshot, kirim ke grup. Ini ada kesalahan harokat, harusnya fi lailatul qadri, tidak taunya fi lailatul qadri. Nyebar, udah ketahuan mana nih Quran cetakan mana. Maka dalam hitungan menit, hitungan hari saja itu sudah viral dan segera ketahuan ada kesalahan harokat, baru satu harokat yang terdapat di Al-Quran. Ya, harusnya inna anzalnahu fi lailatul qadri. Lailatul itu ayat keduanya, wa ma adraka ma lailatul qadri. Hati-hati imam ya, kaget bolak kebalik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi Allah cinta kepada manusia, Allah cinta kepada hambanya, diturunkan Al-Quran sebagai pedoman, sebagai jalan hidup. Maka untuk merespon cinta Allah itu kepada kita, kita pun menyambutnya dengan cara yang terbaik. Jangan cuma tahu baik, oh Allah cinta kepada kami, turunlah Quran. Udah, ada Quran, ada di mana? Di rumah. Taruh mana? Taruh di lemari, terpajang dengan indah, berdebu, biasanya buka setahun sekali ketika Ramadan saja. Padahal Quran itu Bapak Ibu merupakan surat cinta Allah kepada kita. Kalau ingin merespon cinta Allah, maka dekatlah dengan Al-Quran. Maka para ulama menyebut paling tidak terhadap Quran itu ada 3 hal yang harus kita lakukan. Pertama, qira'atuha, qira'atul Quran, baca Quran dengan bacaan yang terbaik semaksimal yang kita mampu. Itu yang pertama. Yang kedua, fahmul Quran, berusahalah memahami apa yang kita baca. Yang ketiga, al-amal bihi, mengamalkan apa yang kita baca dan apa yang kita pahami dari Al-Quran. Baca, pahami, dan amalkan. Kalau level pertama membaca, insya Allah kaum muslimin, khususnya di Indonesia, khususnya lagi di Palembang, kalau baca Quran itu rata-rata kita ini aman ya, rata-rata rajin. Kami di komplek tempat kami tinggal itu, kalau lagi subuh, habis subuh ya, jogging di sekitar komplek, itu Masya Allah, Tabarakallah, terdengar suara-suara orang ngaji di di ruang-ruang tengah rumah-rumah kaum muslimin. Dan itu sering terdengar juga kalau di desa-desa ya, habis subuh dengar wong ngaji, ngengek-ngengek suaranya ada. Insya Allah itu juga terjadi ada di rumah-rumah kita jamaah Masjid Al-Maghfirah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi ngaji Bapak Ibu, karena Quran ini surat cinta Allah yang kalau kita baca itu bernilai pahala di sisi Allah, dan pahalanya tidak main-main. Saking luar biasanya baca Quran, hitungan pahalanya bukan per juz yang kita baca, bukan per lembar yang kita baca, bahkan bukan per ayat yang dibaca hitungan pahalanya. Kira-kira apa hitungan pahalanya? Per huruf yang kita baca. Bayangkan, per huruf. Maka Nabi SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihil hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Orang yang baca Quran itu akan dihitung pahalanya satu huruf
dapat 1 pahala dilipat gandakan jadi 10 pahala. Wala aqulu alif lam harf. Kata Nabi, aku tidak mengatakan kalau ada yang baca alif lam mim 1 huruf. Tapi alif lam mim itu terdiri dari 3 huruf. Apa saja, Bu? 1 alif, 2 lam, 3 mim. Masya Allah. Cerdas-cerdas ya ibu-ibu Masjid Al-Maghfirah ini. Rajin ngaji kayaknya ya. Insya Allah. Jadi alif lam mim saja 3 huruf. Berarti kalau baca alif lam mim dapat pahala 30 pahala. Dahsyat kan? Apalagi kalau sampai lanjut ayat berikutnya, Al-Baqarah 200 ayat lebih ya. Kemudian Ali Imran sama ratusan ayat. Terus sampai 30 juz, maka tentu pahala yang kita dapatkan akan luar biasa banyaknya. Dan ini kesempatan. Jadi tidak perlu jauh-jauh mau dapat pahala, cukup duduk di rumah, buka Quran, ngaji, pahala akan terus mengalir setiap huruf yang kita baca, ya kan? Tapi kalau baca WA, tidak dapat pahala gitu. Kalau baca WA kan kita nih, wow, tahan berjam-jam, oh, terus ngekek-ngekek ketawa, tidak sudah baca WA. Tapi pas baca Quran baru 5 menit, wah, nguap, ngantuk, dalam itu tidur. Berarti ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi baca Quran, dan catatannya kalau baca Quran berusahalah untuk memperbaiki bacaan, tahsin, perbaiki bacaan semaksimal yang kita mampu. Jangan yang penting baca Pak Ustadz, salah-salah terserahlah, jangan. Justru kita ada ikhtiar untuk memperbaiki bacaan Quran kita. Karena perlu kita ketahui, Quran ini bukan bacaan biasa. Ini adalah firman Allah yang punya makna, punya nilai, yang kalau kita salah baca, maka dampaknya salah makna, kan gitu. Maka kita perlu berikhtiar, berusaha membaca sesuai dengan aturannya, atau bahasa lainnya sesuai dengan tajwidnya, sesuai dengan makharijul hurufnya. Fasholli li rabbika wanhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Ada wanhar, ada fala tanhar. Ada hak besar, ada hak kecil, ada hak besar, ada hak kecil atau hak tipis. Itu mempengaruhi makna. Kalau dibalik, berubah juga maknanya. Misal, kalau kita baca inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Hanya dibesarkannya. Apa yang terjadi? Apa maknanya? Fasholli li rabbika wanhar, habsa, artinya adalah dan sholatlah untuk Tuhanmu, kemudian bentaklah Tuhanmu. Nauzubillah. Karena arti wanhar itu bentaklah. Padahal yang benar fasholli li rabbika wanhar, hatipis. Artinya sholatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah, menyembelih hewan kurban. Terkait dengan syariat kurban di Idul Adha dan hari-hari tasyrik, itu arti wanhar, hatipis. Tapi kalau hanya besar, bentaklah Tuhanmu, na'udzubillah. Atau di surat Ad-Duha kita balik pula, yang seharusnya hak besar kita baca hak kecil. Wa ammas sa'ila fala tanhar, tanhar, hatipis. Berubah pula artinya. Apa artinya? Kepada orang yang meminta, jangan kau sembelih, jangan kau kurbankan. Karena fala tanhar, jangan kau sembelih, jangan kau kurbankan. Padahal harusnya fala tanhar, kepada orang minta jangan kau bentak. Itu artinya.
Maka ha besar, ha kecil itu mempengaruhi makna. Sehingga para ulama menyebut belajar ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Tapi praktek tajwid ketika baca Quran fardu ain. Ya, saya ulang. Belajar tajwid secara teori fardu kifayah. Ngaji Quran pakai tajwid fardu ain. Kalau secara teori cukup perwakilan beberapa orang saja, para ustadz, ustazah, tidak apa-apa, dia yang tahu apa dia ismam, apa dia tashil, apa dia idgham, apa dia iqlab. Dia paham secara teori cukup, dia tidak apa-apa, yang lain tidak paham secara teori, tidak masalah. Namanya fardu kifayah. Kewajibannya gugur karena sudah ada yang mewakili. Tapi kalau sudah pegang Quran kemudian baca, maka praktek tajwidnya wajib fardu ain. Setiap individu wajib praktek tajwidnya semaksimal dan semampu yang bersangkutan. Artinya tidak boleh sembarangan. Jadi kita baca itu sesuai dengan aturannya, dalam tanda kutip sesuai kemampuannya. Artinya jangan khawatir Bapak Ibu, misal ketika baca tidak sempurna, ada kekeliruan, kesalahan, wajar, namanya kita manusia. Kebetulan juga lahir di Palembang, bukan di Arab sana, maka akan banyak kekurangan, ketidaksempurnaan cara baca. Neman mako ini ngikut suko pempek kan, jadi beda logatnya. Jadi tidak sepaseh orang Arab karena bukan bahasa kita kan. Normal, wajar, dan tidak masalah, tidak berdosa, ada apa-apa. Tapi maksud kami biar tahu baca Quran itu ada aturannya. Semaksimal mungkin kita terapkan sepacak kita, maksud Palembangnya sepacak kita. Ya, sembari kita belajar agar bacaan kita itu bisa semaksimal mungkin, sesempurna yang kita mampu. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan apresiasi kepada muslimah yang kalau baca Quran, walau dia terbatas bacaannya, tetap dapat pahala yang luar biasa. Maka Nabi bersabda, "Man qara'al Quran, fahuwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang baca Quran dan dia mahir bacanya, fasih bacanya, tajwidnya mantap luar biasa, maka dia mendapatkan keutamaan bersama dengan para malaikat Allah. Wa man qara'al Qur'an wa yata'ta 'alaihi falahu ajran. Orang yang baca Quran tapi dia terbata-bata bacanya, tajwidnya masih berantakan, masih dalam proses belajar, apa kata Nabi? Falahu ajrani. Dia dapat 2 pahala. Pahala dia baca, pahala ikhtiar dan usahanya membaca. Bayangkan. Jadi tidak kata ruginya baca Quran. Walau kita tidak lihai, walau kita tidak fasih, tetaplah baca Quran. Tapi catatannya, berusahalah, berikhtiarlah baca itu dengan tajwid yang benar, sembari belajar, sesuaikan bacaannya dengan aturan yang ada, tajwid makharijul hurufnya. Jadi satu itu Bapak Ibu, baca Quran. Teruslah baca Quran walau kita terbatas, apalagi memang yang bacanya bagus. Hai Pak Ustadz, aku nilai bagus bacaan, biarlah yang tidak baca-baca nilai baca. Aku biar kalau hafal hebat juga. Jangan, apalagi yang baca, maka wajib terus baca. Yang tidak baca terus belajar, ya. Maka apalagi yang sudah pintar baca. Dan kita harus jujur, memang ada sebagian dari kaum muslimin yang sampai umur sekian, ya, masih perlu meningkatkan bacaannya, masih iqra, Pak. Ada yang iqra 2, ada yang iqra 5, ya, masih ada yang iqra 3. Kita sebenarnya miris ya, kalau ada yang sudah umur sekian tapi masih iqra. Tapi rasa sedih kita itu jangan berlarut-larut. Bergeraklah untuk belajar dan jangan malu.
Kalau ada di masjid-masjid kita ada majelis tahsin Quran, majelis belajar, melok. Tapi kalau baca di masjid ada program dipisahkan, Mbak. Ini untuk anak-anak nih. Yang sebelah ini untuk bapak-bapak. Jangan dicampur. Ini Iqra sini nih. Entah umurnya berapa kamu di sini. Bapak tuh cogok, ya, sudah beruban misalkan. Ini kecil-kecil yang kecil-kecil pinggir-pinggir dia. Kan malu dianya megang Iqra. Nah, tapi ada program khusus bapak-bapak yang perlu perbaikan bacaan di sebelah sini. Harinya hari ini jamnya sekian. Jadi mereka semangat, termotivasi. Ya, jangan dicampur dengan anak-anak. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi yang pertama, qiraatul Quran sebagai bentuk respon cinta kita, cinta Allah kepada kita adalah kita baca Quran itu. Jangan cuma sebulan dalam setahun, cuma Ramadan baik, ya. Tapi kita buka Quran, kita baca. Itu satu. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Fahmul Quran. Berusahalah untuk memahami apa yang kita baca. Kalau Bapak Ibu disuruh pergi di satu daerah yang kita memang buta dengan daerah itu, tidak tahu sama sekali, belum pernah ke sana, cuma dibekali lembaran tulisan alamat, cara, jalan dan lain sebagainya di lembaran itu agar kita sampai ke tujuan. Jadi ada lembaran dikasih wong, di situ ada keterangan nak kemana bae, jalan apa bae, biar kau sampai ke alamat yang kau tuju. Tapi masalahnya lembaran itu tak satu huruf pun kita ngerti ya berisinya. Pertanyaan sekarang, sampai tak ke alamat yang kita tuju? Tidak akan sampai. Pasti kesasar. Ngapa? Udah paham. Padahal sudah ada guide-nya, guidebook, petunjuk lah, petunjuk. Tapi tidak ngerti ya beliau ini, percuma. Nggak sampai juga kan gitu. Nah, ini analogi. Artinya, kalau kita paham dengan guidebook, dengan petunjuk, dengan buku petunjuk ini, maka yang kita maksud, tujuan yang kita inginkan akan tersampaikan dengan baik. Quran ini adalah hudal linnas, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana Quran bisa menjadi petunjuk? Ketika Quran ini kita pahami. Kalau kita paham dengan Quran, maka Quran ini sebagai buku petunjuk betul-betul terjadi. Tapi kalau kita tidak paham, maka hanya sebatas kitab suci yang dibaca. Selesai, dapat pahala, yes, dapat pahala. Tapi sebagai petunjuk belum tentu. Maka disinilah penting belajar, hadir di majelis ilmu, kemudian buka Quran, ada terjemahan, baca terjemahnya, berusaha memahami. Oh, Ustaz, aku nih berat kalau nak baca kemudian menghafalkan terjemahnya. Ya bukan untuk dihafal terjemahnya. Bukan pula dari Al-Fatihah sampai An-Nas harus dihafal, harus dimengerti semua. Kan kita terbatas. Otak kita ini kapasitas juga terbatas. Maka paling tidak Bapak Ibu, kita berusaha memahami Quran pada ayat-ayat, pada surat-surat yang kita sering baca. Apa contohnya? Contohnya misal surat apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah kan rukun dalam sholat. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, tidak baca Al-Fatihah, tidak sah sholat kita. Kecuali satu kondisi ya. Kalau datangnya masbuk, imam udah mau ruku, lam yakul wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah. Ketika imam sudah mau ruku, kita baru datang. Jangan lupa kita takbiratul ihram dan niat dulu. Allahu Akbar. Habis itu tidak usah baca Al-Fatihah lagi. Langsung turun ruku bersama imam. Allahu Akbar. Pada posisi begitu,
satu-satunya kondisi kita dibolehkan dak apa dak baca Al-Fatihah. Berlaku hadis qiraatul imam qiraatun lahu. Bacaan imam mewakili bacaan makmum. Al-Fatihah imam mewakili bacaan Al-Fatihah kita. Maka kita dapat rakaat itu. Tapi kalau kondisinya normal, jangan tidak baca Al-Fatihah. Waladhdallin, amin. Setelah itu kita baca Al-Fatihah. Kan ada jeda tuh antara amin dengan ayat surat yang dibaca, ada jeda. Kita baca Al-Fatihah sampai selesai. Nah, Al-Fatihah kan sederhana, Pak. 7 ayat, mudah sekali memahami artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terus Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari kebangkitan, hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami minta, kami menyembah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat. Ghairil maghdub, bukan jalan orang yang kau murkai. Waladhdallin, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Amin. Kabulkanlah ya Allah. Singkat. Kalau kita ngerti, paham dengan artinya, ketika baca Al-Fatihah terasa khusyuk dalam diri kita. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan menyebut namamu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi kita ngerti ini bismillah ini artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagimu ya Allah. Yakinlah, sholat kita akan lebih khusyuk dibanding bacanya baca bae. Tidak ngerti apa dia artinya. Beda rasanya, gitu ya. Maka Al-Fatihah usahakan ngerti dan pahami, ternyata Al-Fatihah itu setiap ayat yang dibaca Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab bacaan surah Al-Fatihah kita. Bayangkan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamadani abdi bi. Allah jawab, hambaku sedang memuji diriku. Ar-Rahmanir Rahim, majjadani abdi bi. Hambaku mengagungkan diriku. Maliki Yaumiddin. Setiap ayat yang dibaca Allah balas, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza ma baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ini adalah aku dengan hambaku. Apa yang hambaku minta akan aku beri. Jadi Al-Fatihah itu setiap ayatnya ada jawaban. Jadi kita ngerti, paham. Maka kalau kita paham, ngerti itu, rasa-rasanya kalau baca Al-Fatihah tidak akan menggunakan kecepatan penuh, ya. Tapi kita bacanya perlahan, karena kita tahu ada jawaban di setiap ayat yang kita baca. Khususnya kalau sholatnya normal ya. Tapi maksud kami bukan berarti tidak boleh baca Al-Fatihah itu wasol. Satu nafas pun boleh sebenarnya. Kalau imamnya panjang nafas, dari basmalah sampai dhalin satu nafas, sah. Boleh. Tapi pastikan imamnya panjang nafasnya. Kalau pendek khawatir pingsan. Ya, tapi bagusnya kalau sholat-sholat 5 waktu, ya jeda per ayat. Kan gitu. Sehingga kita pun mendengarnya dengan enak-enak gitu ya. Tapi kalau makmum, jangan kelamaan ego baca Al-Fatihah. Kenapa? Ketinggalan kakek. Kan setelah waladhdallin amin, itu baca Al-Fatihah tuh. Imam, kalau sholat maghrib biasanya kan bacaan surahnya pendek. Terlebih lagi baca Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbik. Kita baru alhamdulillahirabbil alamin. Tinggalan gitu. Maka kalau makmum sesuaikan dengan kondisi. Gitu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, pahami. Selain Al-Fatihah, surat-surat yang biasa dibaca, surat apa Pak biasanya? Kulhu, nah itu kulhu. Kulhu itu, tahu Bu ya kulhu? Nah, tidak tahu ibu-ibu kulhu? Ya tahu pasti ya.
dibandingkan dengan Al-Ikhlas lebih familiar kulhu. Ya. Coba nak baca kulhu, anak yang bingung apa dia Pak? Surat kulhu, Al-Ikhlas, oh Al-Ikhlas. Ya. Kulhu, kulhu Allahu ahad. Itu sekali baca nilainya berapa? Seperti baca sepertiga Al-Quran. 3 kali baca seperti khotam Quran. Dahsyat luar biasa. Apalagi kalau kita tahu artinya. Dulu zaman Nabi di Masjid Quba ada seorang imam. Imam ini bacaannya bagus, orangnya baik, luar biasa, suaranya indah. Tapi imam di masjid ini ada sesuatu yang agak berbeda. Apa bedanya? Kalau dia ngimam di sholat jahar, sholat jahar itu maghrib, isya, subuh. Setelah dia baca Al-Fatihah, dia baca kulhu. Rakaat kedua, setelah baca Al-Fatihah, kulhu lagi. Isya, imam lagi dia. Setelah Al-Fatihah, kulhu. Rakaat kedua, kulhu. Subuh, kulhu lagi. Setiap hari kulhu. Apa yang terjadi? Makmum, kalau bahasa kitanya, apa kalau bosan bahasa Palembang? Malek bu. Malek. Akhirnya ngomong, Mam, ayo baca surat lain. Masa kulhu terus? Sekali-sekali baca surat lain. Apa jawab imam? Dengarkan jawaban sang imam. Kalau kalian meminta aku baca surat lain, kalian cari imam lain. Yang jadi makmum ini adalah para sahabat Nabi. Mereka dilematis. Ini mau diganti, dak kati sahabat dia ini bacaannya. Ya. Akhirnya apa? Mereka langsung melaporkan kepada baginda Rasulullah SAW. Jalan terakhir dilaporkan ke Nabi. Ya Rasulullah, ini kami punya imam nih. Tapi dia ini kalau ngimam kulhu terus. Sudah kami sarankan baca surat lain, tapi nak kulhu dulu lah. Maka Nabi mendengar aduan para sahabat, langsung memerintahkan untuk memanggil sang imam. Coba panggil sini imam, mana sini. Dipanggillah imam, kemudian menghadap Rasulullah. Nabi SAW kemudian langsung bertanya kepada imam, wahai imam, kenapa kau tidak baca surat lain sebagaimana permintaan makmum? Kenapa kau baca kulhu terus? Kenapa Al-Ikhlas terus? Dengarkan apa jawaban imam di depan Rasulullah SAW. Kata sang imam, ya Rasulullah, ana uhibbuha. Aku mencintai surat Al-Ikhlas. Aku mencintai surat kulhu. Ketika mendengar jawaban imam itu, Nabi langsung respon. Apa respon Nabi? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada surat Al-Ikhlas itu akan mengantarkanmu masuk ke surga Allah. Subhanallah. Kulhu Pak. Kulhu Al-Ikhlas. Sederhana kan? Pendek 4 ayat. Tapi kalau ada orang cinta dan mengamalkan kulhu tadi, baca terus kulhu, dipahami dengan baik, maka bisa mengantarkannya masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan begitu. Dan tentu imam ini paham betul apa dia isi kulhu. Sampai nilainya sepertiga Quran itu kan tidak main-main. Kalau kita paham dengan artinya, paham dengan maknanya, emang dahsyat luar biasa. Itulah mengapa pentingnya kita paham dengan apa yang kita baca. Semaksimal mungkin, semampu kita. Surat-surat yang kita baca itu, walau tidak detail Bapak Ibu per ayat, paling tidak secara umum tahu apa dia isinya. Gitu ya. Nah, itu yang kedua. Yang terakhir, setelah baca kemudian pahami, yang ketiga adalah mengamalkan. Kalau sudah bacanya mantap, ya udah bagus, sudah belajar, kemudian memahami, maka habis itu kita amalkan apa yang diperintahkan dalam Quran, apa yang dilarang jangan kita lakukan. Nabi SAW bersabda, man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Quran imamnya, maka Quran akan menuntunnya masuk ke surga Allah. Wa man ja'alal Qur'ana khalfahu qadahu ilan nar. Siapa yang menjadikan Quran menjadi makmumnya, maka Quran akan menjerumuskannya ke dalam neraka.
Apa maksudnya? Kalau Quran bilang haram, ya haram. Kalau Quran bilang halal, ya halal. Kalau Quran perintah ini, kita ikuti. Kalau dilarang, jangan dilakukan. Itu makna Quran jadi imam. Kan kalau dalam sholat jamaah, kita harus meloi imam. Tidak boleh kita menyelisih imam. Imam ruku, kita sujud. Imam sujud, kita tegak. Ini tidak sah sholat. Kita tidak sah, imamnya apa, makmumnya tidak sah, munfarid dia, tidak ikut jamaah. Termasuk sujud sahwi ya, ini dalam mazhab, dalam konteks kita berjamaah ini, karena sering terjadi ketika imam lupa kunut atau lupa tahiyat awal, kan dalam mazhab Syafi'i diganti dengan sujud sahwi. Kalau terjadi imam lupa kunut, lupa tahiyat awal, dia sebelum salam sujud sahwi, kita melok sujud sahwi. Tapi ada kejadian, tidak melok sujud sahwi makmumnya. Ngapa kau tidak melok sujud sahwi? Imam salah, aku tidak. Nah itu kan. Kalau tidak melok berarti tidak melok jamaah akhirnya. Melok ibadah, namanya imam itu diikuti. Nah, sehingga ketika sujud sahwi melok sujud sahwi. Itu makna Quran dijadikan imam, kita ikut. Jangan dijadikan makmum imam gitu. Apa maksudnya? Kalau kata Quran halal, kita nyebut haram. Kalau uji Quran haram, kita nyebut abu-abu. Kalau disuruh Quran, kita malah tidak melakukan. Dilarang Quran, malah kita lakukan. Nah ini makna akan menjadikan kita justru akan masuk neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi itu 3 hal yang kita lakukan, sikap kita terhadap Quran, sehingga menjadikan Quran ini betul-betul petunjuk hidup kita. Hudan linnas, hudan lil muttaqin. Terakhir sekali Bapak Ibu, sebelum kita tutup ya. Jadi ada bahasa kan, termasuk tema kita ini, kembali kepada Quran. Ini bagus sekali bahasanya, benar. Ini dan perlu kita lakukan agar kembali ke Quran. Tapi ada satu tema yang diambil oleh sebagian orang dengan bahasa kembali kepada Quran, tapi dia anti terhadap mazhab. Ada yang begitu. Tidak perlulah mazhab, langsung baca Quran, langsung sunnah. Kan ada yang begitu. Dia anggap yang 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali tidak pakai Quran. Sehingga pokoknya Quran, pokoknya sunnah. Ada yang begitu. Ini kekeliruan besar internal kaum muslimin yang memahami kembali kepada Quran dan sunnah. Seolah-olah yang bermazhab itu tidak Quran, tidak sunnah. Padahal 4 mazhab, kalau kita konteksnya kaum muslimin di Indonesia yang mayoritas mazhab Syafi'i, berkiblat dengan Imam Syafi'i, jelas Imam Syafi'i pasti pakai Quran, pakai sunnah, pakai hadis. Tidak mungkin muncul kitab-kitab fikih Imam Syafi'i itu tanpa Quran, tanpa hadis. Semua berlandaskan Quran dan hadis. Kalau ada orang yang mengkampanyekan kembali Quran dan sunnah tanpa menggunakan mazhab, justru orang ini dipertanyakan, maksud lu gimana? Emang ente paham cak mano sholat? Di dalam Quran ada perintah sholat? Ada. Cak mana bunyinya? Aqimus sholat, dirikan sholat. Terus mau mana kau sholat? Berapa rakaat? Bingung dia. Carilah hadis. Ya, ujung-ujungnya nanti kembali kepada Imam Bukhari dalam kitab hadis Imam Bukhari. Imam Bukhari pun bermazhab, mazhabnya mazhab Syafi'i. Agak buka lagi Quran, tidak paham. Buka hadis lagi, Imam Tirmidzi, Imam Abu Daud. Ternyata imam-imam itu juga bermazhab, mazhabnya mazhab Syafi'i. Jadi kembali Quran Sunnah ini jangan disalah maknakan, jangan disalah artikan. Kalau diartikan tidak perlu mazhab, justru kita salah dan keliru. Kita bermazhab ini, ya, bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i, jelas Imam Syafi'i hafal Quran, paham betul dengan Quran dan hadis, dan kita ikut beliau karena beliau juga menggunakan Quran dan hadis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau maknanya kembali Quran, kita terlalu jauh keluar dari Quran, terlalu jauh dengan Quran, maka betul kita harus segera kembali kepada Quran, segera dekat dengan Quran, karena Quran ini kalau dibaca bukan hanya yang baca dapat pahala, yang mati pun bisa dapat pahala.
Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Mughni yang dikutip oleh Imam Said Sabiq Fiqhus Sunnah menyatakan, orang yang baca Quran kemudian yahsulu sawabuhu lil mayyit, sampai kepada orang mati kalau baca Quran. Nih misalnya, ila ruhi fulan bin fulan al-Fatihah, sampai pahala bacaan Fatihah kepada orang meninggal. Kan ada tuh sebagian yang ngomong, wah tidak sampai pahala. Cak pernah mati pak ya wong itu ya. Kalau tidak percaya, matilah dulu, kayak kita kirim al-Fatihah. Kalau tidak nyampe, kasih kabar. Dalam mazhab Syafi'i jelas menyebutkan bahwa ihda'us thawabil Quran yahsulil mayyit, meniatkan pahala baca Quran untuk orang meninggal dunia itu sampai pahalanya. Bahkan ada sunnah kalau orang meninggal dunia dibacakan di kepalanya itu baca surah Al-Fatihah, di sebelah kakinya baca akhir surat Al-Baqarah. Apa akhir Al-Baqarah? Yang bunyinya lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu, dan seterusnya. Begitu. Baca Yasin, wah luar biasa. Itu kan kata Nabi dalam hadis, iqra'u surat Yasin ala mautakum, baca Yasin kepada orang yang meninggal. Atau mautakum itu bisa orang yang sakaratul maut, ketika mau meninggal, sakaratul maut, bacakan Yasin, insyaallah dia akan mudah, ya, mudah meninggalnya, tenang meninggalnya. Atau sudah meninggal dunia, baca Yasin, maka Allah akan sampaikan pahalanya kepada orang meninggal dunia. Dan surat Yasin ini kan multi manfaat, dibacakan musibah meninggal dunia baca, ketika berangkat haji ada acara syukuran baca. Makanya Imam Syafi'i berkata, Imam Ibnu Katsir berkata, anna surat Yasin la tuqra fi amrin asirin illa yasarallah. Tidaklah dibaca surat Yasin kepada sesuatu yang sulit, maka Allah akan mudahkan kesulitan itu. Dibacakan kepada orang yang sakaratul maut, dimudahkan Allah untuk meninggal dunia. Jadi memang Yasin ini luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, baca Quran untuk kita jelas manfaatnya, jelas pahalanya, bahkan kepada orang meninggal pun itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya mari Bapak Ibu kita semua, ya, momentum Zulhijjah ini kita kembali kepada Quran, kembali mendekat dengan Quran. Insyaallah kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa pun mendapatkan syafaat di hari kiamat dengan baca Quran, karena Nabi bersabda, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Banyak-banyak baca Quran, karena nanti di hari kiamat dia akan datang memberikan syafaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu mungkin bisa kami sampaikan. Sudah waktunya selesai. Mudah-mudahan jadi manfaat, dan kita tutup bersama-sama dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan kafi'un mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta, wa la 'aiban illa satarta, wa la musafiran illa wasalta, wa la maridan illa syafaita, wa la daynan illa qadaita, wa la mayyitan illa rahimta, wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha ya Rabbana ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.